wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Diawali dengan ucapan hamdalah, salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, nikmat dan karunia serta anugerah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai detik ini, menit ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menjalankan ajaran Islam. Karena penting untuk diperhatikan oleh antum sekalian. Dituntut untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk dan patuh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi perbuatan syirik serta pelaku syirik. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya penolong dan pelindung. Karena manusia pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, termasuk kaitannya dengan keimanan. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang pula berkurang. Bertambahnya keimanan seseorang itu karena ketaatan, kemudian berkurangnya karena kemaksiatan. Yang kadang-kadang tidak banyak dipahami tentang efek negatif atau dampak atau pengaruh juga dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Apapun itu bentuknya, apakah bentuk maksiat dalam bentuk ucapan ataupun bentuk maksiat dalam bentuk perbuatan. Perlu kita pahami tentang apa dampak maksiat terhadap iman, ya, atau pengaruh maksiat terhadap iman. Yang tentu perlu diketahui dan dipahami apa saja. Maka dalam kesempatan yang terbaik ini, insya Allah akan dibahas bagaimana dampak pengaruh maksiat terhadap iman. Itu judul singkatnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan gambaran tentang dampak-dampak maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah maksiat menghalangi masuknya ilmu. Dan ini adalah salah satu sebab ketika seseorang itu melakukan maksiat. Kemudian dampak yang dihadapi atau dampak yang mempengaruhi diantaranya justru menghalangi masuknya ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, di antara dampak jelas maksiat adalah
yaitu sulit masuknya ilmu ketika seseorang melakukan maksiat. Karena dipahami bahwa ilmu itu sebenarnya cahaya, tetapi justru kemaksiatan itu akan memadamkan cahaya itu sendiri. Sekali lagi bahwa kita pahami padahal ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat itu justru menjadi pemadam cahaya tersebut. Maka maksiat salah satu dampak yaitu sulitnya ilmu yang didapatkan oleh seseorang ketika melakukan maksiat, yang dimana menghalangi masuknya ilmu itu adalah maksudnya mengandung makna bahwa perbuatan dosa atau perbuatan maksiat dapat menghambat seseorang untuk memperoleh ilmu. Ya. Ilmu seperti apa? Ya, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun seseorang itu harapannya begitu besar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi pada kenyataannya itu ada maksiat yang tidak dihindari atau dijauhi atau bahkan terus-menerus dikerjakan, maka ilmu yang bermanfaat itu akan terhambat. Sulit seseorang itu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat disebabkan karena maksiat. Karena hal ini bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Di antaranya hati yang kotor itu sebabnya. Hati yang kotor, jadi maksiat dapat membuat hati seseorang itu menjadi keras, dapat membuat hati seseorang itu menjadi kotor. Hati yang penuh dengan kesalahan, hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan kekeliruan ataupun kehilapan, itu akan menjadi tertutup, ya, tertutup untuk menerima kebaikan disebabkan maksiat. Ya, termasuk salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kalau selama ini antum sibuk mencari ilmu kesana kemari, duduk di majelis ilmu, tapi ternyata ilmu yang didapatkan itu sama sekali tidak ada. Atau mungkin ilmu sudah didapatkan, tetapi manfaat yang bisa dirasakan dari ilmu itu enggak ada. Karena penting bagi antum sekalian untuk selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Tapi syaratnya itu adalah jauhi juga maksiat. Karena maksiat itu salah satu penghalang daripada ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan dari perbuatan dosa itu. Jadi maksiat sering sekali itu membawa perasaan bersalah, ya, membawa rasa bersalah ketika seseorang itu melakukan maksiat, sehingga menimbulkan keraguan dalam diri seseorang. Dan itu dapat mengganggu konsentrasi dan fokusnya dalam belajar atau bermajelis ilmu. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukannya. Apakah maksiat itu berkaitan dengan maksiat yang dilakukan jangka panjang atau jangka pendek? Itu selalu menghilangkan konsentrasi atau fokusnya seseorang ketika berada di majelis ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksiat, ya, menghalangi datangnya rezeki. Itu yang kedua. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa maksiat menghalangi datangnya rezeki. Memiliki makna bahwa perbuatan dosa atau maksiat yang dapat menjadi penghalang bagi datangnya rezeki, ya, terutama harapannya itu datangnya rezeki yang baik dan berkah dalam kehidupan seseorang, yang justru terhalang karena seseorang itu melakukan maksiat. Maka dijelaskan juga dari beberapa aspek, diantaranya dari hadis Tsauban radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yahramul rizqa bil dzanbi yusibu." Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya, karena dosa yang dilakukannya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu atau menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Kita yakin dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu rezeki. Kemudian Allah akan berikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pintu ya atau pembuka pintu rezeki seseorang. Sedangkan maksiat, sedangkan lalai dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala justru mengundang kefakiran seseorang, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya. Yang diharapkan rezekinya itu mengalir dalam kehidupannya, tapi justru seseorang itu melakukan maksiat. Kadang-kadang tanpa disadari ketika dalam kehidupannya mengalami kesusahan, kesulitan. Ya. Ternyata ada salah satu pengaruh atau dampak yang disebabkan tertutupnya rezeki atau terhalangnya datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena maksiat. Maka salah satu pembuka itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan terhalangnya rezeki itu disebabkan karena maksiat. Antum memahami tentang rezeki yang diharapkan, ya, bukan hanya rezeki yang baik, tetapi ilmu juga itu salah satunya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu harapan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah harapan begitu besar. Mendapatkan ilmu yang baik, kemudian mendapatkan rezeki yang baik juga, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Maka keberkahan rezeki itu dalam pandangan agama yaitu rezeki yang baik dan berkah. Itu rezeki yang baik itu tidak terkait dengan jumlahnya atau materi yang diterima, tetapi juga dengan keberkahan yang menyertai dalam kehidupannya. Sebaliknya maksiat dapat membuat rezeki yang diperoleh itu tidak berkah. Kenapa? Karena maksiat yang dilakukannya, sekalipun dia mendapatkan rezeki, tetapi rezekinya tidak diberkahi disebabkan karena apa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin terlihat banyak atau cukup, tetapi tidak membawa kebahagiaan dan manfaat yang sesungguhnya. Walaupun dia mungkin kelihatan terus-menerus melakukan kemaksiatan, Allah berikan rizki, tetapi rizkinya itu tidak memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya, disebabkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksiat dan dosa yang menghalangi kemudahan. Ketika seorang terus-menerus melakukan maksiat, itu ternyata bisa menjadi sebuah hambatan dalam kehidupannya yang menghalangi rezeki seseorang, dan dia mungkin kehilangan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegagalannya atau ketidakberuntungannya dalam usaha atau ketidakberuntungannya dalam kehidupannya. Nah, itu diantaranya. Kemudian maksiat juga salah satunya bisa menjauhkan dari Allah dalam perspektif agama. Itu sudah jelas. Yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di antara dampak jelek maksiat adalah pelaku maksiat akan merasakan kesepian. Pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terasa jauh. Itu jadi hambatan. Karena dampak dari maksiat yang dilakukannya, dia merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala merasa jauh. Jadi perasaan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang diperoleh oleh seseorang. Bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya itu, ya, tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi itu. Kenapa? Karena maksiatnya yang selalu dikerjakan. Hanya orang yang hatinya masih hidup, hanya orang yang hatinya dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman, ya, disebabkan dan dia jauh dari maksiat. Dia selalu berserah diri, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah.
maka itu adalah sumber keberkahan hidupnya karena menjauhi maksiat. Sebab seseorang yang menjauhi dosa, selain demi menghindari kesepian yang tadi disebutkan, seharusnya ini juga sudah cukup menjadi alasan bagi orang-orang yang berakal untuk senantiasa meninggalkan perbuatan maksiat, untuk senantiasa meninggalkan perbuatan dosa. Karena itu salah satu sebab efek jelek dari maksiat itu sangat dirasakan ketika seseorang itu melakukan maksiat, ya, merasakan kesepian, bahkan merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pernah mengadu kepada salah seorang ulama arifin tentang rasa sepi yang ia rasakan dalam dirinya, ulama itu pun menjawab, "Idza kunta qada aw khasatal dzunub." Jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, fada'ha idza asita wasta'nis wa laysa 'ala qalbi. Tinggalkanlah dosa itu kapanpun engkau mampu, maka ketentraman akan kembali hadir dalam dirimu. Ini nasihat dari para ulama yang penting. Ketika seorang muridnya berkata, dia merasakan kesepian dalam hidupnya, ya maka salah satunya adalah tinggalkan kemaksiatan. Insya Allah rasa sepi itu akan hilang, akan pergi. Jadi tidak ada yang lebih menyakitkan hati selain kehampaan dalam hidup. Antum pasti merasakan ketika seseorang itu merasakan hampa dalam kehidupannya, yang muncul akibat apa? Muncul akibat maksiat yang dilakukan terus-menerus atau terjerumus ke dalam dosa terus-menerus. Nah, ini disebutkan pula bahwa menjelaskan bagaimana perbuatan dosa itu dapat mempengaruhi hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan hatinya itu kosong, sehingga menjadikan hatinya itu hampa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya kehilangan apa? Kehilangan ketenangan, ketentraman dalam jiwanya, kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian hati. Jadi ketika seorang itu terjerumus ke dalam maksiat, hatinya akan terasa gelisah, hatinya akan terasa resah, ya, tidak tenang. Itu pasti banyak dialami oleh orang-orang yang mereka senantiasa terus-menerus melakukan maksiat, yang dimana maksiat itu akan menimbulkan atau mendatangkan perasaan bersalah dalam dirinya, itu sehingga timbul kecemasan yang menghalanginya ketenangan batin, ketentraman jiwanya, yang mengurangi kemampuan seseorang untuk apa? Untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harapan terbesar dalam hidupnya, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akibatnya, karena hati yang seharusnya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa seharusnya penuh dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi kosong. Hati menjadi hampa dan dia tidak bisa merasakan kedamaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang tertutup itu juga salah satunya, hati tertutup. Jadi karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu karena membuat hati itu tertutup. Hati menutupi hati seseorang dari kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin seseorang itu melakukan dosa, maka semakin keras hati tersebut. Hatinya semakin keras itu karena dosanya terus-menerus dilakukan dan dia tidak berhenti untuk melakukan dosanya itu, bahkan terus-menerus. Maka sehingga dia akan semakin jauh dari apa? Dari kesadaran untuk mengingat Allah. Hatinya sudah terkunci. Maka hati yang keras sulit untuk menerima kebaikan, atau hati yang keras itu sulit untuk menerima nasihat, termasuk keinginan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak jelek maksiat adalah rasa sepi yang muncul akibat dosa. Ya. Rasa sepi yang muncul akibat dosa. Juga mempengaruhi hubungan seorang hamba dengan yang lain ketika bermuamalah, terutama dengan mereka yang dikenal dengan orang-orang yang baik, ahlul khair. Kadang-kadang ketika maksiat itu dilakukan, dia akan merasakan seolah-olah dia merasa sepi. Padahal
sudah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena hatinya, perasaannya itu merasa asing ketika berkumpul dengan orang-orang baik. Ia akan merasakan jarak dan keterasingannya itu antara dirinya dengan mereka terasa jauh. Padahal dekat, tetapi terasa jauh. Ya, semakin kuat rasa keterasingan itu, maka semakin jauh pula dari mereka, dari kesempatan untuk duduk bersama mereka. Nah, itu perasaan itu muncul ketika terus-menerus melakukan maksiat, seolah-olah dirinya tidak layak berkumpul dengan orang-orang baik, seolah-olah dirinya itu tidak pantas berkumpul dengan orang-orang baik. Akibat yang dirasakan apa? Akibat yang dirasakan adalah hilangnya keberkahan. Akibatnya kehilangan keberkahan dari manfaat yang seharusnya ia dapatkan melalui muamalah atau interaksi dengan orang-orang baik. Ya, sebaliknya ia semakin dekat kepada kelompok-kelompok yang menyesatkan. Ya, mendekat kepada kelompoknya syaitan sejauh ia menjauh dari kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keterasingan inilah yang menjadi sebab berkembang hingga menjadi semakin parah. Ya, semakin hampa, seolah-olah hidupnya sudah kehilangan arah. Ya, semakin parah, mempengaruhi hubungan dirinya dengan yang lainnya, dengan temannya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan keluarga besarnya, dengan anak-anaknya ataupun kerabatnya, bahkan dirinya sendiri. Akhirnya ia pun menjadi merasa asing dan sepi bahkan terhadap dirinya sendiri. Kehilangan ketenangan dan kedamaian hati itu ketika seseorang terjerumus ke dalam maksiat. Konsekuensi yang dihadapinya, dia akan merasakan resah dan gelisah, tidak tenang. Jadi maksiat itu menimbulkan rasa bersalah yang begitu mendalam, kemudian rasa cemas yang menghilangkan ketenangan batin dalam jiwanya, kemudian mengurangi kemampuan seseorang untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu gangguan yang dihadapinya. Kemudian dampak-dampak yang dirasakan ketika seseorang itu melakukan maksiat, termasuk salah satunya adalah ketika maksiat itu terus-menerus dilakukan, menjauh dari keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan maksiat itu menyebabkan seseorang kehilangan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati seseorang itu akan kering, hati seseorang itu akan kosong sehingga tidak lagi merasakan manfaat dari zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini menyebabkan kehampaan ketika spiritualnya itu mulai goyah karena maksiat. Kemudian pengaruh maksiat terhadap ibadah itu juga sangat besar. Maksiat juga menghalangi seseorang untuk apa? Untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Salatnya tidak khusyuk, ibadah-ibadah yang lain tidak khusyuk. Seperti salatnya, zikir, kemudian membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan dosa. Hatinya dipenuhi dengan dosa. Ibadah menjadi sekedar rutinitas saja. Ya, dikerjakan, hanya memenuhi kewajiban saja, tanpa merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya membuat seseorang itu merasa hampa dan tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya penuh dengan dosa. Jadi secara keseluruhan maksiat itu menyebabkan hati seseorang tertutup dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menggantikan kedamaian dan ketenangan spiritual dengan kehampaan, yang mengarah kepada jauhnya jarak seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditimbulkan akibat maksiat itu, perbedaan dalam perilaku itu kelihatan. Kalau seseorang itu melakukan maksiat, baik urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, yaitu orang yang melakukan maksiat cenderung memiliki perilaku atau kebiasaan yang berbeda dari orang-orang yang berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kesalehan. Beda gitu. Kenapa? Karena hatinya sudah hampa, hatinya sudah kosong. Dia sudah menjadi kebiasaan apa yang ada pada dalam kehidupannya itu adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik. Jadi perilaku buruk yang dihasilkan dari maksiat seperti apa saja contohnya? Seperti salah satunya berbohong. Dan ini berdosa atau berbohong menjadi sebuah kebiasaan. Tiap hari itu tidak pernah untuk menghindari dari ucapan bohong.
selalu aja mengucapkan ucapan-ucapan dusta atau berbohong, kemudian mengambil hak orang lain. Itu salah satu bentuk maksiat yang termasuk perilaku buruk yang menjadi kebiasaan yang kadang-kadang susah untuk ditinggalkan. Mencuri sudah menjadi kebiasaan, mengambil hak orang lain, ya. Itu salah satunya. Kemudian berbuat curang, ya, berbuat curang atau membuatnya sesulit ketika seseorang itu memperlihatkan atau menampakkan perilaku yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, maka sulit untuk diterima di lingkungan yang menjunjung tinggi moral dan agama. Itu resiko kan? Itu konsekuensi yang dihadapi, ya, karena sebab maksiat. Kemudian kehilangan rasa aman, rasa nyaman dalam pergaulan, itu pasti terjadi lah. Dan ini sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh para penuntut ilmu. Kalau misalnya terus-menerus melakukan maksiat, jadi ketika seorang itu terlibat maksiat, hatinya menjadi lebih gelap dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Hal ini yang membuat seseorang itu canggung, atau tidak merasa nyaman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, tidak merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang berperilaku baik. Itu salah satu sebabnya. Karena apa? Karena ada perasaan ketidaksesuaian antara dirinya dengan orang-orang yang di sekitarnya. Itu konsekuensi yang dihadapinya. Kemudian perbedaan dari tujuan hidupnya itu salah satunya juga. Jadi orang yang menjaga kebaikan dan menjalani hidup dengan prinsip moral, prinsip agama, ya, cenderung memiliki tujuan hidup yang mulia. Ya, kenapa? Karena dia menjaga kebaikan dan menjalani hidup dengan, ya, prinsip agama, terutama prinsip agama Islam. Maka tujuan hidupnya itu akan lebih mulia. Seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuan hidupnya, betul tidak? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maksudnya untuk mentauhidkan Allah. Itu salah satu bukti bahwa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menempati bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya pelaku maksiat seringkali lebih terfokus pada ketidakpuasan, atau mereka sebaliknya juga berfokus pada kepuasan duniawi saja, kepuasan nafsu atau syahwatnya. Hal ini menciptakan jarak perbedaan yang begitu jauh, ya, antara pelaku maksiat dari orang-orang yang baik, antara pelaku maksiat dari orang-orang yang sangat menyayanginya, tapi karena perbuatan maksiat itu menjadi sebuah hambatan, jadi menjadi merasa terasing dalam kehidupannya. Dan kemudian rasa bersalah yang terlalu sering terjadi, rasa bersalah atau perasaan malu itu biasanya terjadi. Jadi maksiat seringkali menumbuhkan rasa bersalah dalam hati dari pelakunya. Ketika berada di antara orang-orang yang baik itu, pelaku maksiat merasa malu, ya, biasanya sudah ada perasaan tidak pantas berada di kumpulan orang-orang yang baik. Itu dampak sosialnya cukup besar. Pelaku maksiat itu, perbuatan maksiat dapat merusak citra, ya, citra diri atau reputasi seseorang. Jadi orang-orang itu akan berusaha hidup dengan prinsip kebaikan dan cenderung menjauh dari pelaku maksiat. Bukan karena mereka membenci, bukan sebenarnya. Bukan karena mereka tidak menyukai, bukan. Tetapi karena mereka ingin menjaga diri mereka. Dari apa? Dari pengaruh dan menjaga kehormatan diri mereka. Itu tujuannya. Tapi resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi jadi terasing. Kemudian yang kelima, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak jelek maksiat adalah yaitu rasa sepi yang muncul akibat dosa, ya, mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain. Kemudian yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan dalam hati pelakunya. Kegelapan dalam hati pelakunya itu sudah jelas nampak. Kemudian yang berikutnya, maksiat melemahkan hati dan tubuh. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, salah satu dampak maksiat adalah melemahkan hati dan tubuh. Lemahnya hati akibat maksiat sangatlah nyata.
Bahkan kalau maksiat itu terus-menerus dilakukan dan dia tidak menyadarinya, maksiat dapat sepenuhnya mematikan kehidupan hati. Sedangkan pada tubuh seseorang mukmin itu, dia bisa mendapatkan kekuatan hatinya. Ya, semakin kuat hatinya, semakin kuat pula tubuhnya. Karena ketenangan dan ketentraman itu ya, nampak dalam jiwanya, dalam hatinya. Karena yang memberikan ketenangan dan ketentraman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala ya sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan, yang memberikan ketentraman. Jadi kalau antum selama ini merasa resah dan gelisah, maka salah satu solusinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi. Maka ketika antum bertaubat dari maksiat dan muncul ketenangan dan ketentraman, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menghendaki kebaikan bagi antum, kemudian Allah mudahkan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Tapi sebaliknya bagi orang yang terus-menerus melakukan maksiat, maka dia akan sebaliknya orang yang durhaka meskipun terlihat memiliki tubuh yang kuat, sebenarnya adalah makhluk yang lemah saat benar-benar membutuhkan kekuatannya. Jadi kekuatannya itu justru yang mengkhianatinya di saat membutuhkannya. Disebabkan karena apa? Karena maksiat itu sendiri yang dilakukan. Ya. Itu banyak terjadi kisah-kisah karena kemaksiatan dilakukan oleh seseorang. Kemudian maksiat menghadirkan kegelapan dalam hati pelakunya, itu mengandung makna bahwa perbuatan maksiat itu dapat mempengaruhi kondisi batin seseorang. Ya, disadari ataupun tidak. Jadi diantaranya kehilangan kedamaian hati, itu salah satunya, menutupi cahaya hati, kemudian juga mengurangi kualitas keimanan, kemudian juga pengaruh terhadap hubungan sosial itu jadi terganggu, jadi terhambat. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukannya. Jadi secara keseluruhan, maksiat membawa dampak negatif pada kondisi hati pelakunya, yang mempengaruhi kedamaian batin dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, maksiat menghalangi dari ketaatan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak maksiat adalah terhalangi seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa selain mencegah seorang melakukan ketaatan yang seharusnya bisa menggantikan dosa tersebut, itu sudah cukup sebagai kerugian besar. Jadi dosa yang memutus jalan menuju ketaatan berikutnya, sehingga semakin banyak dosa dilakukannya, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutup satu demi satu, padahal setiap ketaatan yang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi hal ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena seseorang, seperti seseorang yang makan makanan yang buruk, makanan yang tidak baik untuk perutnya, lalu menyebabkan dirinya sakit dalam waktu yang sangat lama, sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati banyak makanan yang lebih lezat. Hilangnya kesempatan untuk banyak menikmati makanan yang enak. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Dan itu adalah jalan terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian maksiat menyebabkan hati menjadi tertutup. Itu sudah jelas ya. Hati tertutup. Ketika seorang itu terlibat dalam maksiat, hatinya menjadi keras dan tertutup dari petunjuk kebaikan. Yang munculnya perasaan bersalah yang terus-menerus dilakukan, yang membuat seseorang itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah maksiat menghilangkan keberkahan dan memperpendek umur. Ini konsekuensi yang harus dihadapi bagi pelaku maksiat. Maksiat menghilangkan keberkahan dan memperpendek umur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur dan menghilangkannya keberkahan. Sebagaimana kebaikan yang dapat menambah umur, dan justru keburukan itu memperpendek umur. Harapannya kita menjadi seorang hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, termasuk dipanjangkan umur, kemudian mempunyai amal yang baik. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang justru mereka terus-menerus melakukan maksiat, melakukan keburukan, maka itu sama saja dengan memperpendek umurnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa berkurangnya umur pelaku maksiat berarti hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Ini benar adanya.
dan merupakan salah satu dampak dari maksiat. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa dosa benar-benar mengurangi umur secara hakiki. Bahwa dosa itu mengurangi umur secara hakiki, sebagaimana dosa yang dapat mengurangi rezeki. Ini benar-benar konsekuensi yang besar yang dihadapi oleh pelaku maksiat. Kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan banyak sebab yang dapat mendatangkan keberkahan hidup seseorang dalam rezekinya, sehingga rezeki itu bertambah dan terus meningkat. Disebabkan kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya itu bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu luar biasa keberkahan hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dijauhkan dari keberkahan. Jadi sekali lagi bahwa demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan keberkahan umur yang menjadikannya umurnya itu lebih panjang dan penuh manfaat. Mereka juga mengatakan bertambahnya umur tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu. Sebagaimana berkurangnya umur juga terjadi karena sebab-sebab tertentu. Hal serupa dengan rezeki juga sama. Ya, rezeki ataupun ajal jadi kebahagiaan, kemudian kesengsaraan dalam hidup, atau kesehatan, atau juga penyakit yang menimpa seseorang, baik itu kekayaan atau juga kemiskinan, semua itu ya ditetapkan oleh keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi terjadi melalui sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai faktor penyebab bagi akibat-akibatnya yang paling berkaitan sesuai dengan hikmahnya. Nah, itu diantaranya. Jadi hakikat kehidupan sejati adalah kehidupan hati. Itu yang paling penting ya. Hakikat kehidupan sejati itu adalah kehidupan hati. Jadi umur kita, ya, umur manusia secara umum adalah pada hakikatnya adalah masa hidupnya hati. Ya, sekali lagi, umur manusia pada hakikatnya adalah masa hidup hatinya. Ya, tidak ada umur yang sebenarnya kecuali waktu-waktu yang dijalani bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu jam-jam kehidupan yang paling bermakna. Itu jam-jam kehidupan yang paling berarti dan paling sejati. Banyaknya kebaikan yang dilakukan, kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah dalam melakukan ketaatan dalam waktu-waktu terbaik yang merupakan hakikat umur seseorang. Jadi tidak ada umur lain baginya selain waktu-waktu tersebut. Memanfaatkan waktu itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya, dosa melahirkan dosa yang lain. Dosa melahirkan dosa yang lain. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, salah satu akibat maksiat, bahwa maksiat akan menanamkan maksiat yang lain, yang serupa, dan melahirkan maksiat berikutnya. Hal ini terus berlanjut hingga sulit bagi seorang itu untuk meninggalkan atau keluar dari kemaksiatan itu. Jadi dampaknya itu sangat panjang. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, sesungguhnya salah satu hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan lain setelahnya. Itu konsekuensi yang harus dihadapinya. Dan sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi apabila seorang hamba melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan berkata kepadanya, lakukanlah aku juga. Jadi ketika dia melakukannya, maka kebaikan ketiga itu akan berkata hal yang sama, lakukanlah aku juga. Demikian seterusnya. Jadi sehingga ya, keuntungan dari kebaikan tersebut akan berlipat ganda, dan amal-amal kebaikan itu akan terus-menerus bertambah. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan maksiat, maka melahirkan dosa yang lainnya. Demikian pula halnya dengan keburukan, hingga ketaatan dan kemaksiatan berubah menjadi kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang mengakar, kebiasaan yang mendarah daging. Jadi kalau antum di usia muda selalu membiasakan melakukan atau melaksanakan kebiasaan baik yang kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang tidak akan bisa dihilangkan. Dan ketika antum beranjak dewasa,
atau sudah tua. Karena apa? Karena kebiasaan baik itu dalam amalan, dalam melakukan kebaikan, dalam amal soleh, dalam ibadah, antum kerjakan di usia muda. Maka antum gak usah khawatir di usia tua itu. Kenapa? Karena akan terjaga. Artinya kebiasaan baik itu akan melekat pada diri antum ketika antum dewasa ataupun sudah tua. Sebaliknya keburukan, ketika antum di usia muda melakukan banyak keburukan, maka konsekuensi yang dihadapi itu keburukan itu akan menjadi susah untuk dihilangkan, susah ditinggalkan, dan akan menjadi sebuah keburukan yang menimpa diri antum di usia dewasa atau masih tua. Jadi kesempatan antum yang paling terbaik untuk membiasakan kebiasaan baik ya, dalam beramal, dalam beribadah, dalam ketaatan, itu adalah di usia muda antum, usia paling produktif, usia paling baik. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini ketika antum mempunyai kesempatan yang begitu besar sebagai seorang pemuda. Kemudian maksiat itu melemahkan hati. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan salah satu dampak dosa adalah salah satu yang paling menakutkan bagi seorang hamba adalah dosa melemahkan hati dalam keinginan untuk berbuat baik. Itu menjadi penghambat. Jadi ketika melakukan kebaikan itu selalu terhambat karena dosa. Bahwa dosa melemahkan hati dalam keinginannya untuk berbuat baik. Sebaliknya dosa memperkuat dorongan untuk terus-menerus melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Terus-menerus untuk melakukan maksiat karena dosanya terus-menerus dikerjakan. Akibatnya keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk bertaubat pun perlahan-lahan melemah sehingga memudar. Jadi dia terus-terusan aja melakukan kebiasaan buruk sampai usia dewasanya, sampai tuanya. Hilang dari hatinya itu disebabkan apa? Karena separuh dirinya berada di ambang kematian. Ia mungkin tetap tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang seperti ini ya, pasti adalah hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk. Tapi hamba-hamba yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertaubat dari kemaksiatannya, melafalkan lafaz istighfar atau bertaubat. Tetapi mungkin taubat yang dilakukannya itu harus taubat yang sebenarnya, bukan taubat yang hanya sekedar ucapan lisan saja. Dia berjanji untuk tidak melakukan dosa, dia berjanji untuk tidak melakukan maksiat. Dia taubat yang hanya dusta, lidahnya itu mengucapkan permohonan ampun, dia merasa menyesal, tetapi hatinya tidak terikat. Ya. Hatinya tidak terikat dengan keinginan yang begitu besar menyesali perbuatan dosanya. Sebaliknya hatinya itu terikat atau tetap terikat pada dosa, terus bersikukuh melakukannya tidak akan atau tanpa merasa berdosa. Ini sangat berat sekali dan bertekad untuk kembali terjerumus kapanpun dia mendapatkan kesempatan. Maka ini adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya ya, dan paling dekat kepada kebinasaan. Jadi sekali lagi, maksiat itu melemahkan hati, mengandung makna bahwa perbuatan maksiat atau dosa dapat mempengaruhi kondisi batin seseorang, baik secara emosional, baik secara spiritual. Kemudian ya banyaklah yang terjadi, maksiat membuat hati menjadi keras, mengurangi rasa takwa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dosa ya. Maksiat itu, pendosa itu menjadi hina di hadapan Allah. Pelaku maksiat atau pendosa itu menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, salah satu akibat perbuatan maksiat adalah pendosa menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka menjadi hina di sisi Allah sehingga mereka berani mendurhakai Allah. Seandainya mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, tentu Allah akan menjaga mereka dari perbuatan dosa. Karena selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, laksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang pemuda, ihfazillah ya, ihfaz, jagalah Allah, yahfaz, maka Allah akan menjaga. Jadi apapun yang dilakukan antum sebuah kebiasaan baik, maka kebiasaan baik itu akan menjadi kebiasaan baik di usia muda sehingga dewasa sehingga tua. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa menjaga kebiasaan baik dan justru melakukan kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruk itu akan tertanam atau terbawa di usia muda ataupun tua. Jika seorang menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya.
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Kemudian yang berikutnya, dosa berdampak pada makhluk lainnya. Kemudian dampak maksiat yang berikutnya mendatangkan kehinaan. Sedangkan ketaatan itu bukan mendatangkan kehinaan, betul tidak? Ketaatan itu justru mendatangkan kemuliaan. Jadi salah satu dampak buruk dari maksiat itu adalah menimbulkan kehinaan. Hal ini karena semua kemuliaan yang sejati hanya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah bahwa seluruh kemuliaan itu hanya milik Allah. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa siapapun yang ingin meraih kemuliaan, antum sekalian ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus mencarinya dengan cara mentaati Allah, karena tidak ada kemuliaan sejati di luar ketaatan kepadanya. Bahkan sebagian ulama salaf berdoa, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan jangan hinakan aku dengan maksiat kepadamu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, meskipun mereka tampak mewah ya, dengan perhiasannya bermegah-megahan, namun kehinaan akibat maksiat tidak pernah lepas dari hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa siapapun yang durhaka kepadanya pasti akan hina. Kemudian Imam Ibnul Mubarak mengatakan, aku melihat dosa itu mematikan hati, dan terus bermaksiat hanya menambahkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, dan melawan dosa adalah yang terbaik bagi dirimu. Apakah yang merusak agama selain para penguasa, ulama buruk, dan para rahib-rahibnya? Kemudian yang terakhir, maksiat merusak akal. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara dampak buruk maksiat adalah merusakkan pada akal, kerusakan pada akal. Jadi akal itu memiliki cahaya yang akan padam karena apa? Karena maksiat, betul. Karena maksiat. Dan ketika cahayanya padam, kekuatan akal itu akan melemah dan berkurang. Itu diantaranya. Bagaimana nasihat, salah satunya nasihat dari Al-Quran mencegahnya kematian, mengingatkannya ancaman neraka, itu salah satu ya motivasi untuk dijauhkan dari maksiat. Ya, nasihat dari Al-Quran mencegahnya kematian, mengingatkannya ancaman neraka, menakutkannya, dan kerugian yang ditimbulkan oleh maksiat di dunia dan akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan kesenangan yang ia rasakan dari perbuatan dosa tersebut. Apakah orang yang berakal sehat akan meremehkan dan mengabaikan semua peringatan ini? Tentu kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah, dan kita dijauhkan dari berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan yang menghambat dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut ke pertanyaan. Kalau seseorang hamba melakukan kemaksiatan dari apa yang dia inginkan terkabul, itu kenapa? Dia itu pelaku maksiat, tetapi keinginannya itu selalu terkabul. Itu kenapa? Ya bukan berarti itu karena keberkahan dari maksiatnya, bukan. Ya ketika dia melakukan kemaksiatan dan merasa dirinya nyaman, bahkan dia secara terang-terangan, aku saja pelaku maksiat, apa yang aku inginkan itu tidak pernah terhambat. Nah itu menjadi tanda-tanya besar bahwa itu bukan berarti keberkahan dalam hidupnya, tapi itu bisa saja termasuk apa? Istidraj. Allah biarkan dia dengan kemaksiatan yang dilakukannya, dengan dosa yang dikerjakannya. Dia tidak menyadari itu adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak secara nyata. Semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu sebab dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar, seolah-olah merasakan ya, atau membandingkan pelaku maksiat itu justru mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalaupun dia dapatkan, itu ada sebuah istidraj yang justru dia tidak akan membuat dia semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali lagi, apa jawabannya? Karena apa atau kenapa?
karena itu adalah salah satu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbangga-bangga dengan maksiatnya, ya, karena dia melakukan maksiat justru keinginannya itu selalu tercapai. Tapi itulah mungkin salah satu, ya, Allah biarkan dia terombang-ambing dengan dalam kehidupannya, dia dijauhkan dari keberkahan hidupnya dan dia merasa bangga dengan maksiatnya. Maka ketika dia mendapatkan banyak apa yang dia inginkan dalam kehidupannya, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah ada doa agar kita dijauhkan dari maksiat? Ya sudah jelas ya. Doa-doa termasuk salah satunya zikir pagi, ya, membiasakan atau merutinkan zikir pagi atau zikir-zikir sore, zikir petang, itu salah satu doa yang memang bisa menjaga seorang hamba dari perilaku-perilaku maksiat. Dan itu wajib untuk dihafalkan oleh antum sekalian yang biasa membaca zikir pagi, kemudian zikir sore atau petang. Itu adalah salah satu sebab antum dijauhkan dari kemaksiatan. Karena kalau antum lalai dari zikir pagi, lalai atau mengabaikan zikir pagi ataupun zikir petang, itu akan berpengaruh kepada kebiasaan baik antum itu. Ya. Kenapa? Karena itulah adalah salah satu sebab ketika membiasakan zikir pagi ataupun petang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kekuatan antum dijauhkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Ya, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga. Ya, termasuk salah satunya ketika antum membaca, ya, zikir pagi itu salah satunya ada Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu salah satu doa yang bisa antum baca. Karena sumbernya dari mana maksiat itu? Ya, dari mata, dari telinga, kemudian masuk ke hati. Makanya kita meminta ampun kepada ya Allah, maafkanlah ya badan, maafkanlah mata dan telinga, itu karena sumber-sumber maksiat dari sana. Itu doanya ya yang bisa antum baca. Dirutinkan salah satunya dalam doa zikir pagi ataupun petang. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara untuk menjauhi maksiat agar tidak melakukannya? Jadi nasihat yang pertama itu ada nasihat Al-Quran, salah satu pencegahnya. Antum baca Al-Quran. Itu cara untuk menjauhi maksiat. Karena Al-Quran itu adalah salah satu sebab yang mendatangkan keteguhan. Jadi nasihat dari Al-Quran itu akan mencegah antum berbuat maksiat. Kemudian mengingat kematian, itu yang kedua. Tadi apa yang pertama? Ya, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu, nasihat dari Al-Quran akan mencegah dari perbuatan maksiat. Kemudian banyak mengingat kematian. Bagaimana kalau seandainya ketika antum bermaksiat, kemudian ya, maut menjemput, berarti dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi sebaliknya ketika antum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan mengingat kematian dengan begitu harapan yang begitu besar ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka mengingat kematian itu adalah salah satu pencegah maksiat. Kemudian ancaman neraka. Ancaman neraka itu akan menyebabkan antum dijauhkan dari ya bentuk kemaksiatan karena takut dengan ancaman neraka, takut dengan azab neraka. Kemudian yang berikutnya, dampak kerugian yang bisa ditimbulkan. Pahami dampak kerugian yang bisa ditimbulkan dari maksiat itu. Pahami kerugian atau dampak konsekuensi dari kerugian dari apa? Dari maksiat. Ya, maksiat, kerugian yang dihadapinya apa? Kerugian di dunia dan akhirat. Jauh lebih besar dibandingkan kesenangan sesaat. Maka karena apa? Dosa tersebut yang dilakukannya. Itu artinya antum harus paham kerugian atau konsekuensi yang akan dihadapi ketika melakukan kemaksiatan. Itu diantaranya. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, kemudian sering menghadiri majelis ilmu. Nah, itu salah satu di antara cara untuk meninggalkan maksiat
atau tidak terulang kembali kepada kemaksiatan. Banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Ini itu salah satunya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara agar semakin dekat dengan Allah saat hati kita merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting ya untuk memahami bagaimana ketika seorang itu menyadari tentang dosa yang dilakukannya. Karena sebenarnya ketika seseorang itu memahami ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, merasa dosanya itu besar atau banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kesempatan untuk menerima taubat seorang hamba tersebut. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum astaghfirullah. Yaitu orang-orang alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Yaitu orang-orang yang melakukan fahisah, melakukan kejelekan, keburukan, atau mendolimi dirinya sendiri. Itu salah satu maksiat. Mendolimi atau melakukan kejelekan, keburukan, atau mendolimi dirinya sendiri. Fastaghfiru, kemudian dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa menerima taubat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia tidak mengulangi perbuatan maksiat itu. Walam yusiru ala ma fa'al. Jadi bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Ya, maka salah satu solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, solusinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW pun mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi sayyiati bil hasan, dan ikutilah ya, keburukan, ikutilah kejelekan, ikutilah perbuatan maksiat dengan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Maka salah satu solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak berdoa, memohon dan meminta serta berharap hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan menjadikan Allah sebaik-baiknya penolong, ya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pelindung. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i la da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi ketika seseorang itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Apabila mereka berdoa, maka aku akan mengabulkan permintaan mereka. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kekuatan seseorang untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasa jauh. Berikutnya, bagaimana jika diri kita tetap merasa kesepian padahal diri kita sudah tidak melakukan maksiat yang sebelumnya diperbuat? Yaitu karena perasaan itu pasti ya akan timbul pada diri manusia, pada diri kita. Kekhawatiran itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah jauh, sudah tidak melakukan maksiat, tapi ada kekhawatiran itu selalu ada. Bagaimana cara solusinya? Ya, solusinya kembali tadi, untuk selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya zikir yang disunahkan. Salah satunya zikir pagi ataupun zikir petang. Karena ada salah satu doa yang doa untuk agar dilindungi dari perasaan sepi atau perasaan was-was. Ya, diantaranya dalam surat-surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu diantaranya Qul Huwallah, ya, kemudian Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Itu salah satu ya cara kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika merasa sepi. Ya, karena kesepian itu datang apa? Dari mana? Dari syaitan. Itu sengaja. Setan itu akan ya, membisikkan sehingga kalian itu akan merasa sepi, merasa hampa. Itu tujuan dari setan, sehingga target terakhirnya apa? Menjadi antum sekalian berputus asa. Maka solusinya bagaimana? Adalah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi.
Apabila kita bertaubat namun masih terus-menerus bermaksiat ya pada Allah, apakah itu termasuk istidraj? Ya. Ketika seseorang itu mempermainkan taubat, dia bertaubat, kemudian maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Apakah itu termasuk istidraj? Ketika dia sudah bertaubat terus-terus maksiatnya tidak bisa ditinggalkan, maka yang taubat yang di mana yang dimaksud? Kalau ternyata taubat itu hanya di mulut saja, atau ucapan taubat itu hanya dusta, tidak diikuti dengan keyakinan hati, dengan penyesalan yang mendalam dalam hatinya, justru sebaliknya mempermainkan taubat dengan lisannya, aku berjanji tidak akan mengulangi, aku berjanji tidak akan mengulangi, kemudian maksiat lagi, janji lagi, maksiat lagi, janji lagi, terus menerus. Dan itu sudah mempermainkan taubat, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk istidraj atau bukan? Itu salah satunya. Karena dia mempermainkan taubat. Karena kalau mempermainkan taubat itu konsekuensi yang dihadapinya itu cukup berat. Maksiat saja konsekuensinya cukup berat, apalagi taubat yang dipermainkan. Ya sama saja dia dengan mempermainkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, ya, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Artinya bukan taubat yang hanya sekedar ucapan di lisan, tapi taubat yang benar-benar dengan penuh penyesalan. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang begitu besar. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tidak mengulangi dosa yang sama. Itu diantaranya. Ya, yang terakhir, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan yang terbaik untuk antum sekalian agar dijauhkan dari perilaku buruk atau kebiasaan buruk. Hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, itu harapan terbesar. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita harapannya begitu besar untuk menjadi seorang hamba yang istiqomah dalam ketaatan. Ya, yang paling penting adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti harapan yang kita inginkan dari bacaan-bacaan salat yang kita baca. Salah satunya dalam Quran surat Al-Fatihah, salah satu ayat kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk mendapatkan jalan yang lurus. Kemudian mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga mengikuti kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti ajaran Islam, dan yang berikutnya adalah mengamalkan, ya, Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah salah satu cara agar kita istiqomah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau selamanya berharap atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk yang diharapkan itu adalah petunjuk yang senantiasa membimbing kita menjadi seorang hamba yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari bentuk-bentuk maksiat. Karena banyak sekali disebutkan pula bahwa, ya, maksiat menghalangi masuknya ilmu seseorang, dan banyak bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan laknat Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maksiat mendapatkan laknat. Di antaranya dampak dosa adalah dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melaknat beberapa perbuatan maksiat, bahkan ada perbuatan lain yang lebih besar dari maksiat tersebut, sehingga lebih utama pelakunya berada di bawah laknat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato, wanita yang menyambung rambut dan meminta rambutnya disambung, wanita yang mencabut bulu alis atau meminta alisnya dicabut, serta wanita yang meruncingkan giginya dan meminta giginya diruncingkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, ya, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pencuri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat peminum khamar yang menuangkannya, yang memerasnya dan minta diperas untuknya atau menjualnya. Yang membelinya juga termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bahkan memakan hasil keuntungannya pun dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang membawakan,
ya, atau membawakan dan membawanya kepadanya itu adalah juga mendapatkan laknat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu penanda atau batas wilayahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan itu diantara ya, bentuk menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la taqini ila nafsi tarfat ain. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.